Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Ya, halo Sahabat Membine. Pada kesempatan kali ini kita bertemu bersama saya Rahmadani Dewi dalam podcast Sahabat Membine di bulan Februari 2022. Nah, pada hari ini saya kedatangan tamu sangat spesial. Beliau juga salah satu kenalan saya yang sama-sama adalah kita mahasiswa di kampung orang di Jawa. Beliau ini merupakan anak muda produktif yang memang saya sangat akui luar biasa. Oke, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan yuk. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Dani. Saya kenal sama Kak Dani ini sudah 1 tahun yang lalu ya. Yes, kita sama-sama Kak. di Jogja ya Kak ya. Iya Kak, betul. Semoga kita segera selesai lah S2-nya ya. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Reza Malik Akbar. Saya selaku founder dari Bincang Psikologi. Terus sehariannya saya kerja di pemerintahan sebagai tenaga freelance terkait IT. Yes. Jadi tidak linear sama ilmuku. Iya. Betul itu. sekali. Nah, jadi Bapak Reza ini, oke, saya panggil Kakak Reza saja ya Kakak ya. Kakak saja, itu lebih akrab Kakak. Kakak Reza ini merupakan mahasiswa psikologi, dia magister psikologi di salah satu kampus di Jogja. Dan beliau juga punya banyak sekali sebenarnya komunitas yang menurutku itu bergerak di bidang sosial. Nah, kalau tadi Kak Reza menyebutkan bincang psikologi, Kak boleh dijelaskan tidak apa sih itu bincang psikologi ya? Oke, nah Bincang Psikologi itu platform digital kesehatan mental yang memang kedepannya kita berharap bisa jadi semacam NGO lah. Tapi untuk kedepannya karena memang butuh proses tidak instan. Dan berdirinya pun itu belum lama, jadi baru 1 tahun lebih. Jadi tahun 2020 berdirinya, terus kemudian berawal dari digital. Dan sekarang kami lagi merambah ke beberapa proyek yang memang lagi diusahakan untuk bisa offline juga seperti itu. Nah kalau untuk basicnya sendiri itu memang ke kesehatan mental dan basisnya di Palu, Sulawesi Tengah. Walaupun memang kalau dilihat di algoritma digital kami, Instagram, TikTok dan YouTube itu mayoritasnya hampir 80% itu di Jawa. Iya. Tapi tetap kami usahakan di Palu. Jadi nanti teman-teman bincang psikologi ini akan terpusat di Palu dan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Kita doakan bersama semoga bincang psikologi ini bisa berkembang menjadi NGO yang besar dan menjadi platform untuk semua atau seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Nah, Kak, kalau boleh tahu layanannya, berarti ini layanannya ada konselingnya ya, Kak? Ada. Jadi kami sudah menyediakan layanan konseling online. Walaupun yang kami baru sediakan ini karena baru launching beberapa bulan yang lalu itu konseling online via website. Dan berbayar. Jadi berbayar ini kenapa berbayar? Karena kami membayar jasa psikolog yang kami associate-nya di Bincang Psikologi. Dan tapi walaupun berbayar kami kasih diskon juga. Jadi tidak kemungkinan besar tidak sama lah dengan harga-harga yang lain. Itu. Nah, kalau boleh kasih bocoran nih Kak, psikolog yang ada di dalam tuh ada berapa orang sih Kak? Kalau psikolognya kami baru 5. Jadi ada 3 orang dari psikolog klinis, ada 2 orang dari psikolog industri. Nah, 5-5-nya ini associate kami. Dan itu kalau dibilang 2 orang dari Palu. 3 orangnya dari Jawa. Karena online ya. Jadi tidak ada masalah untuk merekrut orang Jawa. Siap. Nah, Kak, begitu. Nah, kalau mau konseling online terkait dengan psikologi, terkait dengan kesehatan mental, silahkan klik bincangpsikologi.com. Itu sudah tersedia tuh, ada daftar sini, klik saja. Terus nanti langsung tersambung ke admin kami. Seperti itu. Siap. Nah, hari ini
by the way tadi kan kita sudah bercerita nih Kak Reza ini siapa dan beliau nih kerja di mana, yang khususnya memang ada platform Bincang Psikologi. Hari ini kita mau bicara tentang kesehatan mental nih Kak, tentang temanya yaitu quarter life crisis. Nah pasti di umur kita yang masih umur 20-an ini, kita tidak usah sebutkan angka di belakangnya Kak. Iya. Karena itu Tapi berbahaya. saya harus sebutkan kayaknya Kak, karena muka saya agak tua ya. Banyak orang kira saya ini umur 30 tahun teman-teman. Tapi sebenarnya saya masih 24. Yes. 24 ya. Oh, kita kayaknya seumuran nih Kak Reza. 97 saya. Jadi jangan kira saya 93 loh. Sip. Jadi oke, masih muda Kak, masih muda. Jangan nanti kan kalau tidak disebutkan umurnya dikira nanti enggak ini tidak sesuai sama quarter life crisis, nanti kan seperempat abad. Seperempat abad siap. Nah, jadi memang karena ini adalah masalah kesehatan mental yang sering dihadapi oleh anak-anak muda seperti kita Kak. Termasuk saya sendiri, kalau mungkin saja saya sudah pernah ya, tapi sebelum itu saya mau bertanya sih Kak, apa sih tuh quarter life crisis Kak Reza? Iya. Setahu saya yang pernah saya baca dan beberapa kali juga sempat ngisi juga terkait quarter life crisis itu krisis seperempat abad untuk kita anak-anak muda yang memang ditemui dengan masalah-masalah. Misalnya lulus kuliah mau ngapain, mau apa toh, terus kalau pas kuliah itu bingung mau lanjut kan sampai selesai atau tiba-tiba ternyata ada kerjaan yang lain seperti itu. Jadi memang ini krisis seperempat abad yang semestinya memang harus kita lalui. Karena kalau kita tidak lalui itu bakal tidak seru hidupnya kita. Iya betul Kak. Karena nanti bakal ya lurus-lurus saja, tidak belok-belok. Sedangkan kalau misalnya kita dengan melalui quarter life crisis ini bakal banyak problem solving yang kita dapatkan, pemecahan masalah yang lain seperti itu. Jadi memang kalau pengen, bahasa kasarnya kalau memang pengen sukses ya kita harus lewati kerikil-kerikil yang ada ya Kak. Benar. Nah, kayak kok Kak Reza bilang tadi seperti mau lulus kuliah, nah saya juga kayaknya berada di sesi itu deh, berada di masa itu. Dan mungkin Kak Reza juga sedang berada di masa benar. akhir semester, akhir tingkat yang memang harus fokus ke kuliah, tapi kita juga ternyata harus sambil kerja karena mungkin punya beberapa kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, sebenarnya Kak, kalau bicara itu saya jadi teringat satu masa saya akhirnya kebingungan, saya mau ngapain, terus saya merasa kayak di dunia ini kenapa saya kayak merasa saya sendiri, saya sepi, teman-temanku sudah sukses sementara saya belum, kayak begitu. Apakah itu termasuk salah satu tanda-tanda quarter life crisis Kak? Iya, jadi memang terkait quarter life crisis ini ketika kita bingung. Makanya seperti saya bilang tadi, pada saat kuliah, setelah selesai kuliah kita bingung mau ngapain toh. Misalnya ada teman-teman, contohnya teman-temanku selesai S1, ada bahkan yang belum lulus S1 sudah punya usaha yang sudah sangat sukses, bahkan di Shopee itu kalau misalnya hari ini belanja online itu masuk 5 besar produknya. Ya, Anda tahu sendiri berapa itu keuntungannya kalau sudah masuk 5 besar di Indonesia. Itu teman saya tuh. Terus ada teman juga yang punya usaha kuliner di sana yang sudah punya mobil, punya ini, punya itu. Terus kita lihat, kita mau apa, dan maksudnya akhirnya kemarin setelah saya melihat seperti itu, saya memilih lanjut kuliah. Nah, setelah lanjut kuliah ternyata menemui itu lagi, yang mana ada banyak tawaran-tawaran pekerjaan, akhirnya bingung lah. Di sini memang titik dimana kita mencari jati diri, mencari dimana betul-betul passion kita untuk kedepannya, tapi tanpa melupakan apa yang sudah kita lalui juga, seperti itu. Itu. Jadi kita mencari passion tanpa kita melupakan apa yang telah kita lalui. Berarti memang di sepanjang jalan itu kita mempunyai banyak sekali hikmah atau pelajaran-pelajarannya sebenarnya harus kita simpan, harus kita ingat supaya memang kita ini. Nah Kak,
selain kayak tadi kebingungan, eh, kira-kira selain itu ciri-cirinya apa saja, terus seberapa lama sih quarter life crisis itu bisa kita alami, Kak? Nah, kalau seberapa lama itu kemungkinan besar bakal kita alami sampai di umur usia 30-an. Ih, lama Tapi ya. tapi kan kembali lagi ke diri sendiri. Ini kan terkait faktor dewasa juga, kedewasaan seseorang kan. Dimana kita tahu sendiri faktor dewasa itu tidak harus dilihat dari usia. Iya, betul, Kak. Belum tentu orang usia 25 tahun tapi lebih dewasa daripada usia misalnya usia 18 tahun. Karena itu dipengaruhi lagi lingkungan kan. Iya, Seperti itu. betul. Nah, kalau ciri-ciri quarter life crisis itu biasanya itu terkait dia sering merasa cemas. Jadi lihat teman-teman yang sudah sukses, akhirnya dia cemas. Terus insecure. Yes. Apalagi sekarang kalau orang yang pakai sosmed, aduh itu lihat di Instagram, Snapgram. Apalagi kalau kita yang kayak kuliah ini kan, semester akhir lihat teman-teman yang sudah sidang, rasa insecure, kok saya belum. Padahal sebenarnya kalau kita kembali lagi ke diri sendiri, mungkin teman kita yang sudah selesai duluan itu dia fokus di situ. Setelah dia selesai, dia belum tahu mau ngapain tuh. Oke. Tapi ketika mungkin kita lihat lagi diri kita, oh kita sudah kerja, kita sudah punya ini, punya itu, punya ini. Berarti memang Allah atau Tuhan itu memang mengharuskan kita melewati ini dulu, baru kita luluskan itu. Jadi ketika memang ada beberapa pilihan hidup itu, dan di situ juga ada quarter life crisis tadi. Iya. Oke, berarti memang tidak selalu kita gagal ya. Iya, tidak selalu gagal kok. Karena memang ini kehidupan nyata ya, Kak. Apa yang saya alami sendiri ketika lihat, aduh temanku sudah magister, aduh saya ujian saja belum, kayak gitu. Itu yang kayak membuat saya kayaknya, aduh ini buat saya insecure. Sementara saya kayak merasa, aduh mereka sudah punya Titel sudah baru. punya. Padahal Dan di sosmed itu memang ternyata sosmed ini sangat sangat mempengaruhi. mempengaruhi. Jadi memang detox sosmed itu juga perlu untuk kita yang memang merasa sudah tidak nyaman, merasa sering insecure melihat snapgram orang, feed Instagram yang baru diupload sama teman-teman. Dan memang tidak ada masalah juga kalau misalnya kita hide ya untuk teman-teman yang kita merasa membuat kita insecure. Walaupun mungkin Pak, misalnya kita tidak ada masalah nih terkait dia, tidak ada masalah untuk kita hide dia. Mungkin ketika kita hide dia, rasa insecure kita hilang. Seperti itu. Karena ketika ada rasa insecure pasti ada rasa tidak bahagia juga. Melihat lagi, ditarik lagi, oh ternyata hidup kita tidak sempurna ya. Padahal sebenarnya pada dasarnya hidup memang tidak sempurna. Kan? Seperti itu. Nah, sebelum kan ini Kak Reza sudah hampir membocorkan bagaimana sih cara-cara mengatasi quarter life crisis. Nah, Kak, saya mau tanya, apakah ada pernah Kakak dengar atau pernah Kakak tangani sebagai seorang psikolog nih kan, sepanjang berbicara tentang quarter life crisis, apakah ada kasus yang sampai berujung mohon maaf mungkin bunuh diri karena stres, Kak? Iya, sebelumnya saya belum psikolog. Oh, oke. Sorry, magister. Saya masih kandidat ya. Oke. Karena ini mau di-share di halayak ramai nanti, aduh, dosen saya lihat ya, aduh. Saya masih kandidat insya Allah jadi psikolog lah tahun ini ya. Amin. Kalau memang tapi kita sudah bisa menangani kasus karena kita sudah turun praktek saya kemarin di RSJ 4 bulan apa ya, puskesmas. Jadi memang sudah bisa menangani kasus walaupun memang belum sejago yang sudah psikolog juga kan, masih belajar lah. Kita pasti ketika menangani kasus masih ada pendampingan dari psikolog yang profesional juga. Nah kalau pernah saya temui kasus-kasus itu memang ada. Jadi di kampus Jogja itu banyak orang-orang yang merasa insecure, terus pada akhirnya berpengaruh ke mentalnya, bahkan bisa menyebabkan mereka depresi, terus self harm ya, menyakiti diri sendiri. Dan bahkan kalau bisa dibilang ada sih beberapa teman saya yang seperti itu, yang memang karena tuntutan dari orang tua juga, terus dari lingkungan yang mungkin kurang kondusif, kurang positif, akhirnya itu tadi dampaknya sangat besar ternyata. Misalnya terkait quarter life crisis kan dia bingung bagaimana kehidupannya ke depannya. Selesai S1 dia mau bicara mau ngapain. Ada yang memilih untuk
ini dulu lah, freelance dulu. Ternyata ketika dia freelance dia tidak bekerja dengan apa ya, kan orang tua Indonesia ini melihat anaknya sukses ketika jadi PNS. Iya, betul sekali Kak. Nah ini memang, aduh, ini adalah suara, mungkin bukan cuma suara Iya. kita berdua ya, tapi suara seluruh anak Indonesia. Ketika jadi PNS, jadi polisi, dan apalagi jadi dokter. Itu adalah kesuksesan yang paling Itu mutlak di mata saya orang tua. Agak kurang Setuju ya, kurang Kak? setuju. Walaupun saya Betul. ketika saya pun sudah mendaftar PNS 3 kali. Iya. Dan ketiganya gagal. Bahkan ada 1 kali saya percobaan itu tidak lulus administrasi. Itu sangat sangat memalukan ya. Tidak lulus administrasi. Itu karena kayak permintaan orang tua, karena ya itu orang tua ingin melihat anaknya itu kerjanya itu tiap hari pakai baju dinas, berangkat kerja, Seragam seperti ya, itu, Kak? seragam. Padahal sebenarnya kayak orang-orang freelance itu pekerjaannya pun sebenarnya lebih banyak. Bahkan orang-orang yang kaya itu kita lihat bukan orang kaya dari PNS. Yang kaya dari PNS itu itu sudah belok kayaknya ya. Iya, betul. Tapi pengusaha yang kaya itu. Nah, itu tapi orang tua terkadang memilih untuk mencari aman. Ya, apalagi kita kan beda generasi. Jadi mencari aman, mencari titik nyaman yang mana ketika anaknya sudah PNS, oh ya sudah aman nih, sampai dia pensiun pun sudah ada. Nah itu tadi kalau berkaitan dengan quarter life crisis tadi, ya ketika anak-anaknya sudah PNS aman, tapi kalau misalnya anak-anaknya daftar nih tidak lulus, nah itu ada kebingungan lagi di situ. Iya Kak, betul. Dibilanglah kita tidak belajar, kita kamu tidak berusaha, kamu tidak ini. Padahal sebenarnya sudah punya iya, effort yang lebih besar daripada padahal mereka kan bayangkan. PNS itu bukan faktor kecerdasan, tidak. Saya tahu itu bukan itu, tapi keberuntungan. Iya, seriously. Karena ada teman saya yang bimbingan belajar 3 bulan, sama ada teman saya cuma belajar 3 hari, yang 3 hari lulus. Iya, betul. Gitu. Itu banyak sekali ya Kak. Padahal sebenarnya kita ini apalagi anak muda sekarang itu sudah berbeda generasi, terus kita yang hidup di dunia teknologi itu yang memang sudah dindingnya tuh sangat tipis. Apalagi kita akan menyambut yang namanya metaverse. Jadi anak-anak muda sekarang tuh harus menyiapkan diri bagaimana cara menyambut metaverse, dan ya semua serba teknologi ya Kak. Dan memang pasti di situ quarter life crisis ini akan semakin meninggi ya kasusnya Kak. Jadi pada dasarnya kan karena perbedaan zaman itu, jadi ada yang bilang begini kan, saya itu bukan mengkritik orang tua saya pun seperti itu. Iya, sama semua. Tapi banyak yang bilang kayak gini, kayak misalnya ada timbul depresi, bipolar. Nah dulu kan tidak ada kata-kata itu, kan tidak se-happening sekarang. Iya, betul. Setelah itu happening, itu viral di mana-mana, akhirnya banyak yang mungkin self diagnose, tapi kita tidak tahu sebenarnya itu mungkin terjadi benar sama dia. Tapi karena dia belum didiagnosa oleh psikolog atau psikiatri, belum tentu itu terjadi kan. Jadi ada cerita yang mana dia cerita sama orang tuanya, terus orang tuanya bilang, wah dulu mama juga banyak kegiatan ini, banyak kegiatan itu, sampai seperti ini, seperti itu. Mama tidak sampai ke mood swing, tidak bipolar, tidak depresi. Kok anaknya mama ini jadi kayak begini, kurang sholat mungkin. Iya. Padahal sebenarnya bukan itu teman-teman ya. Pada dasarnya karena zamannya itu berubah, jadi memang kita harus menyesuaikan. Masa iya kita harus melihat belakang terus kan? Betul. Seperti ada fenomena kemarin ghosting, ada fenomena FOMO, terus cabin fever juga. Itu fenomena baru itu memang berkaitan dengan zaman yang sekarang, adanya pandemi lagi, namanya perubahan kan. Betul, walaupun misalnya tekanan mentalnya sama, tapi kondisi zamannya berbeda. Oke. Nah, saya mau pertanyaan nih, tapi agak melenceng. Korban ghosting atau pelaku ghosting? Pernah dua-duanya sih. Dijawab teman-teman, dijawab. Pernah dua-duanya. Pernah dua-duanya. Dan ya barusan sih di ghosting. Ya. Oh ya, gitu ya. Oke. Nah, Kak, cara yang paling efektif selain kita mendetoks sosial media, itu apa nih Kak, supaya kita bisa berbagi ke teman-teman anak-anak muda di luar sana? Iya, yang mungkin memang yang paling pertama itu kita cari support system. Oke. Support system yang mana
di sini support sistemnya tidak harus dari keluarga, Iya. karena belum tentu orang yang paling dekat itu yang paling tahu kita. Pacar bisa. Belum tentu juga. Pasang. Oh ya, oke. Belum tentu juga. Tapi kita cari orang yang benar-benar memang bisa terima kita apa adanya tanpa ada syarat. Gitu. Ih, Jadi support puitis. system terbaik itu yang memang paham kita tanpa ada syarat. Karena bisa dibilang gini, oh iya, mama saya support system saya, tapi tanya dulu. Mm-mm. Mamanya pasti ada sedikit beberapa orang juga orang tuanya pun punya syarat untuk anaknya harus didukung. Oke. Kan? Jadi dan banyak anak-anak broken home kok di sekarang zaman sekarang. Iya, sangat banyak. Kak. Banyak sekali. Jadi belum tentu memang keluarga itu jadi support system, tapi beruntunglah kalian kalau misalnya keluarga kalian menjadi support system kalian seperti itu. Iya. Oke. Nah, untuk jadi kita kan tadi sudah berbicara banyak nih Kak, apa tuh quarter life crisis, terus bagaimana apa gejala-gejalanya, terus apa saja yang bisa mengatasi. Nah, kalau satu kata untuk dari Kakak Reza ini untuk anak muda di sana terkait quarter life crisis ini yang bisa memotivasi untuk mereka, apa tuh Kak? Silahkan. Oke, jadi terkait juga tadi ya, sedikit saya tambahkan juga, sekalian mencari support system, cari lingkungan yang positif. Jadi hindarilah lingkungan negatif, tapi bukan berarti kalian langsung tiba-tiba menghilang, jadinya ghosting kan. Ghosting lagi. Hindari itu bukan berarti kalian sudah tidak main sama mereka, tapi ketika kalian tahu itu toksik, kalian lebih mengurangi intensitas interaksi sama mereka. Tapi bukan berarti bermusuhan. Gitu. Terus kemudian senantiasa bersyukur. Jadi jangan pernah menjadi manusia yang kurang bersyukur, yang mana kalian tidak pernah puas sama apa yang kalian capai. Tapi walaupun memang terkadang ketika kita tidak pernah puas dengan apa yang kita capai itu dipengaruhi oleh pola asuh orang tua juga. Oke, Kak. Jadi ketika kita ada orang-orang yang memang tidak pernah puas, itu dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang memang mengharuskan anaknya jadi yang terbaik dari yang terbaik. Padahal sebenarnya anak-anaknya itu misalnya contohnya anak-anaknya sudah sampai di titik misalnya nilai matematikanya tinggi tapi nilai biologinya rendah, bisa jadi jelek juga di mata dia karena belum sempurna. Iya, betul. Kedepannya pada akhirnya ketika anaknya misalnya kayak saya dapat posisi di mana saya bisa berhasil di yang bidang lain, tapi di bidang ini saya belum berhasil, orang tua saya tidak menganggap itu sebuah pencapaian terbaik saya. Nah, untuk selanjutnya juga berhenti membanding-bandingkan diri kamu dan diri orang lain, karena kamu itu atau siapapun itu pasti memiliki timelinenya masing-masing. Ya. Semua orang punya cara untuk membahagiakan dirinya, semua orang punya cara tersendiri untuk bisa capai kesuksesannya sendiri. Jadi berhentilah kalau misalnya memang ada rasa ingin membanding-bandingkan diri dengan dia atau dengan siapapun itu, jadikan motivasi. Yes. Oh, kalau dia bisa kok saya tidak bisa, seperti itu. Terus yang terakhir, sebisa mungkin memang kita harus berbanyak introspeksi diri dan mengenal diri sendiri, sehingga kita tahu sebenarnya kita lagi ada apa, lagi bagaimana, dan seperti apa cara penanganannya kita. Karena memang yang paling terbaik dalam pemenuhan dalam mencari solusi dari masalah itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri kayak. Itu. Oke. Mungkin pesan tadi ya. Oke, teman-teman. Jadi memang kata yang paling bermakna adalah di quarter life crisis ini memang bukan hanya diri sendiri yang harus berjuang, tapi kita juga berpesan kepada orang tua di luar maupun calon orang tua yang akan nantinya pola asuh adalah hal yang terpenting untuk membentuk kepribadian anak Anda, dan memang untuk diri sendiri kita harus lebih banyak bersyukur dan tidak melakukan perbandingan ke orang lain. Nah, nih Kakak Reza, jadi saya berterima kasih sekali Kakak Reza sudah mampir di podcast Sahabat Membini kali ini. Kita berbicara tentang anak muda, kita berbicara tentang kesehatan mental, kita berbicara tentang bagaimana cara mensyukuri hidup ini. Nah, teman-teman, kalau saya ingatkan lagi, kalau ingin mau melakukan konseling online, silahkan hubungi
di websitenya www.bincangpsikologi.com. Itu teman-teman akan langsung tersambung ke WhatsApp dan bisa melakukan konseling online yang berbayar, tapi tenang, itu ada diskonnya dan Nanti bakal ada gratisnya kok. Oke, ada gratisnya Iya, kedepannya bakal ada gratis. Jadi, jangan juga lupa follow Instagramnya Kakak Reza apa Kak? @rzmlkkbr. Oke, kalau bincang psikologi? Bincang psikologi. Oke, ada di bincang TikTok psikologi. juga. Oh, di TikToknya juga ada teman-teman. Jadi bisa kita belajar bersama-sama tentang kesehatan mental. Terima kasih Kakak Reza. Terima kasih Kak Dani. Saya akhiri untuk teman-teman podcast Sahabat Membini, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast Sahabat Membini selanjutnya.